Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum ke Pak Edi, saya mau ke Pak Arianto, bahwa tadi saya mengutip dari pernyataan atau penjelasan dari Pak Edi bahwa ini kalau laporan awalnya Polsek, ditelepon 3 kali berdering, nggak diangkat ke Polres, naik lagi ke Polda. Nah, pertanyaannya adalah jika di tingkat Polsek, Polres, Polda mengalami keterlambatan, kelalaian dalam merespon aduan masyarakat, ada nggak sih Pak Ari hukuman yang kemudian bisa saja membuat jera mereka-mereka yang lalai begitu? Sejauh ini dari peraturan-peraturan yang ada belum ada itu aturan itu. Oke. Harusnya ada ya Pak ya? Nggak pernah ada sanksi apabila ada panggilan sampai 3 kali nggak diangkat. Mestinya ya kan kalau memang kita mau ngawasi syarat ketat kan, sanksi ya, ada sanksi ya. Betul. Kamu kena sanksi disiplin misalnya coret 1, coret 2 kayak gitu. Kalau sampai berulang kali ya kamu pindah dari situ kan gitu sanksi. Bahkan komandannya juga berpeluang untuk disanksi. Iya, nah, selama ini tidak pernah ada sanksi, makanya polisi lambat terus kan dan kemudian tidak ada perubahan. Nah, setelah dijewerin sama rakyat ini baru sekarang kan mau baik kan gitu kan. Nah, untuk itu saya menyarankan ya supaya ini benar-benar anggota itu bisa melaksanakan itu. Semua aturan itu harus ada sanksinya. Betul. Salah dikit harus ditegur, salah besar harus ditindak gitu. Dan yang menindak selama ini kan hanya yang bersangkutan. Ini di dalam saran yang kita ajukan, kalau sekarang menindak pelanggaran kecil-kecil ataupun besar itu, jangan hanya pada anggotanya, atasannya juga harus kena. Semua kena ya. Jadi kita menerapkan sistem militer. Tapi ini bukan konsepnya bukan kayak militer itu anggota nggak bertanggung jawab, tapi pimpinan yang bertanggung jawab. Kalau polisi itu bukan, polisi itu individu yang bertanggung jawab. Tapi ini individu kan bawah pelaksana. Sanksinya berapa sih Pak Arianto yang mungkin menurut Anda? Sanksi disiplin itu bertingkat. Sanksi disiplin itu bisa bertingkat, peringatan, kemudian hukuman fisik juga ada, suruh pusat juga ada gitu. Kemudian di demosi atau dalam pembinaan juga ada. Jadi itulah. Tapi intinya sekarang untuk menjamin itu tadi ya bahwa supaya konsep yang itu tadi dijalankan itu, kalau saran kami sih atasannya harus dikoreksi juga. Nah, lebih kuat lagi pakai sistem fakta integritas. Jadi fakta integritas itu gini, kalau sampai di kantor saya Pak Polsek ditelepon 3 kali nggak dapat, 3 kali berturut-turut saya ganti Pak, diganti aja saya supaya orang lain yang ada di situ. Kalau begitu baru semua bertanggung jawab kan, semua care gitu. Jadi serius para pimpinan. Gara-gara juga kena sanksi gitu ya Pak ya? Iya dong, yang kena sanksi bukan hanya di bawah. Baik. Karena tanpa itu yang kena sanksi polisi kan sekarang. Itu kira-kira gitu. Bang Edi, tadi selain juga sanksi yang juga harus diberikan mungkin nanti kepada beberapa pihak yang mungkin kurang responsif kepada layanan masyarakat. Tapi perlu nggak sih sebenarnya kita kan selama ini nggak tahu ya, misalnya Philip melakukan pengaduan dicuri motornya tanggal 20 November. Sudah sejauh mana, perlu nggak ada transparansi publik, sejauh mana progres laporan aduan yang ditangani pihak kepolisian? Ya, saya kira harus ada ya. Ini sangat penting untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat ya. Dan ini yang selama ini memang... Tapi belum ada kan ya selama ini ya? Selama ini ada sebetulnya, berapa lama dia harus menyelesaikan ya. Yang diharapkan oleh masyarakat sebetulnya saat ini adalah bagaimana polisi bisa hadir cepat, memberikan bantuan ya. Masyarakat butuh pertolongan. Kemudian masyarakat mengharapkan polisi hadir, tidak lebih daripada 10 menit ya. Memang yang terjadi adalah selama ini ada lebih ya, mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Bahkan tetapi harus menunggu, ada hashtag no viral, no justice begitu. Artinya apakah harus viral dulu baru kemudian polisi mau bergerak seperti itu? Ya, saya kira memang inilah sebetulnya kalau kita lihat saat ini harus menjadi fokus kepolisian ya. Bagaimana caranya pelayanan bisa ditingkatkan ya. Sebetulnya kalau kita lihat, polisi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuman masalahnya tidak semua dilaksanakan ya. Dan kita harus lihat bahwasanya yang paling penting sebetulnya di wilayah Kapolsek itu harus bergerak cepat. Tadi dibilang Bang Arianto. Tapi kata Pak Wakapolri kemarin mengenai Kapolsek ada 4.340 Kapolsek, 67% underperformance. Ya, makanya inilah yang harus dibenahi ya. Kalau memang Pak Wakapolri sudah tahu, ini gampang. Tinggal dilakukan evaluasi terhadap Kapolsek yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ya. Saya setuju kalau misalnya harus ada tindakan tegas kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh Kapolres. Harus ada tindakan tegas ya. Kemudian kalau memang mereka lalai dan tidak menjalankan tugasnya, sama tadi ketika misalnya ada masyarakat melapor kepada Polsek itu, kemudian yang melayani ini tidak melakukan respon cepat, maka Kapolseknya harus punya tanggung jawab. Saya kira perlu fakta integritas kepada seluruh Kapolsek, harus ada pengawasan yang ketat sehingga betul-betul mereka bisa melaksanakan. Kalau dari catatannya Pak Edi sendiri, kalau memang sudah ada laporan, sudah ada SOP terkait bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut, apa kemudian tantangan dari polisi sendiri untuk kemudian bergerak
menjemput bola, kemudian mendatangi laporan-laporan tersebut seperti apa Pak Edi? Ya tentunya memang kalau kita lihat ya, masyarakat kan saat ini mengharapkan ketika misalnya menghadapi persoalan, masyarakat itu sebetulnya mengharapkan polisi ada, datang ya. Datang. Apa yang perlu kami bantu Pak? Sebetulnya itu yang diapa. Tapi kan untuk hadir kan mungkin butuh kendaraan, Biaya. butuh biaya atau Nah. seperti apa Pak Edi? Ya makanya kan kalau sebuah polsek kan harus ada kendaraan ya. Ya. Ya minimal kalau di daerah Tapi tadi kecamatan ya. katanya bensinnya Ya. paling cuma 2 2 liter. liter. Saya kira itulah tugas daripada saat Negara. ini ya. Ya, Bagaimana negara. caranya ke depan itu bisa dirubah ya. Anggaran kali ya Pak Arianto atau gimana Saya nggak ngerti ditingkatkan? saya. Kalau saya tuh nggak ngerti ya dari dulu tuh anggaran katanya polisi anggaran sekarang udah naik dari 100 triliun waktu saya dinas hanya cuma 10 triliun waktu itu ya. Anggarannya kurang. Tapi katanya sekarang udah naik gitu kok masih tetap nggak berubah gitu. Saya nggak tahu di mana apa anggarannya yang masih kurang atau sistem pembagiannya yang tidak betul atau gimana saya nggak ngerti. Atau mungkin polisi juga sekarang milih-milih begitu Pak Ari, Ya. laporannya yang Mana yang harus diproses? Ya itu salah satu ekses daripada saking banyaknya laporannya Pak. oke. Dan kemudian mana yang harus diselesaikan. Pan polisi kan mesti nyari-nyari yang bisa diselesaikan kan. Ya, ya. Yang bisa diselesaikan tuh macam-macam faktornya. Kalau buktinya sudah kuat, cukup, itu bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau pelapornya itu sangat intensif, bisa datang tanya-tanya, itu pasti cepat diselesaikan. Tapi kalau yang enggak cuma lapor doang kemudian ditinggal itu nggak perlu diselesaikan kan kayak gitu. Itu karena beban daripada pelaporan itu sangat tidak seimbang dengan kondisi polisi yang ada di lapangan. Contoh saja ya, saya dulu waktu saya selalu membandingkan waktu saya dinas di tempat yang sederhana. Saya dulu di Temanggung itu di Polsek ya, itu ya di satgasnya cuma 7 orang. Itu kasus yang terjadi sebulan rata-rata 30. Oh, Padahal kalau untuk menyelesaikan satu kasus itu paling cepat 3 bulan, Pak. Bisa dihitung itu. Jadi 12 orang atau 7, saya lupa ya 7 sampai 12 orang menangani 30 kasus yang harusnya tiga bulan. Itu kalau dilaksanakan oleh 1 orang. Padahal kalau untuk reserse itu kan nggak mungkin satu kasus diselesaikan berapa orang. Itu kan saja beban yang sangat Numpuk tinggi jadinya itu ya. tidak akan mungkin diselesaikan. Nah sayangnya ya sampai sekarang ini Pak Kapolri itu tidak mau pakai model-model kayak KPK itu. KPK ya Pak ya, dia kan dikasih biaya unlimited katanya. Iya, iya. Setiap perkara kalau seingat saya ada 400 juta. Sehingga waktu itu KPK yang digadang-gadang sebagai lembaga yang tertinggi itu, setahun dia hanya mampu menyelesaikan 50 kasus. Karena apa? Anggarannya cuma 400. ya. Sedangkan kalau polisi berpikirnya enggak. Berapapun kasus ya siap saya kerjakan, siap saya kerjakan. Tapi ya akhirnya kayak gitu. Nggak akan mungkin selesai toh Pak gitu contohnya. Karena apa? Sampai sekarang indeks perkara itu yang saya tahu ya waktu saya pensiun itu. Perkara ringan 12,5 juta, perkara sedang 25 juta, perkara berat 40 juta. Itu kriminal semua berarti ya Pak ya? Iya itu kalau untuk kriminal. Tapi kalau yang untuk receh-receh seperti yang dilakukan Damkar yang tadi Nah, kalau untuk izinnya pelayanan kejepit di boro-boro tangan, kalau nggak bisa untuk dikeluarin. pelayanan itu nggak ada anggarannya. Pocong dan Wong itu yang reserse yang butuh anggarannya aja. Reserse itu butuh anggaran Bu. Misalkan autopsi mayat berapa biayanya? Kalau datang itu tadi kan hanya butuh kecepatan datang, transportasi dan sebagainya gitu. Itu saya nggak ngerti itu dukungan anggarannya kemana itu. Itu jadi kayak gitu Pak. Jadi kalau sekarang mau konsekuen ya polisi mau naik, polisinya memang manusianya harus diperbaiki, tetapi anggarannya itu harus cukupi yang sesuai. Kalau saya hanya membayangkan gini Pak, supaya kita polisi seperti Damkar itu ya, tolong setiap polsek itu dilengkapi dengan peralatan yang lengkap gitu ya. Kendaraan bermotor paling tidak 2, kemudian bensin yang cukup, orang yang cukup, sehingga kalau ada laporan-laporan yang seperti Damkar langsung itu bisa langsung bisa tangani. Kalau Damkar itu kan cuma contoh-contoh di dalam televisi ya. Kejadiannya kan nggak sebanyak seperti polisi yang diterima itu gitu. Jadi kita jangan kemudian menuntut polisi itu baik, tapi kemudian harus begitu, tapi kemudian anunya anggarannya nggak diterima, kemudian salahin lagi kita. Bang Edi mungkin terakhir dari Anda Bang. Ada catatan khusus mungkin seperti Pak Rianto bahwa apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh Polri saat ini kemudian untuk jangan sampai nih harapan ini jadi omong-omong belaka begitu. Ya. Saya yakin sebetulnya Polri pasti bisa ya. Sangat bisa ya. Apalagi misalnya memang personil Polri itu kalau di Polsek ya saya kira memang sangat terbatas ya. Dan perlu memang karena memang tadi kalau Damkar mungkin hanya kebakaran kemudian ada yang minta tolong, ada apa ya, ada kucingnya hilang dan ya. Tapi sebetulnya Polri sangat mampu. Tadi asal sepanjang personilnya harus dicukupi, kemudian juga anggarannya, operasional mereka itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena
kalau kita lihat hasil riset kita selama ini adalah sebetulnya di dalam polsek ini anggarannya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kalau kita lihat sebetulnya mungkin di bulan pertengahan tahun itu anggarannya sudah menipis lah, ya. Okay. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika masyarakat lapor, ya, kemudian dia kehilangan, dia kecurian dan sebagainya. Kemudian apakah dengan kondisi tadi, apakah polisi menyampaikan kami tidak bisa terima karena anggaran kami habis? Tidak mungkin, viral nanti, ya. Dan yang dilakukan oleh polisi adalah menerima apapun juga yang disampaikan oleh masyarakat. Polisi punya kewajiban menerima laporan tadi, ya. Jadi biar pelayan bagus, seperti misalnya harapan masyarakat terhadap damkar, ya. Pertama personilnya, SDM-nya ya, itu harus diperbanyak atau mungkin dia ditambah atau apa lah, penting disesuaikan dengan bobot kasus. Ya. Terus yang kedua anggarannya, operasional mereka harus ada. Sebetulnya polisi juga sangat bisa sama dengan damkar. Apalagi misalnya polisi ada namanya polisi satwa, ya. Ada yang ahli di dalam hal hewan, ya. Ada polisi satwa, ya. Itu juga bisa diberdayakan ke depan, ya. Kita harapkan dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolri itu akan bisa kita harapkan diimplementasikan di lapangan. Tapi sejauh ini mungkin sedikit Pak Edi, tugas dan fungsi Bimas sejauh ini seperti apa melihatnya Pak Edi? Bimas juga sudah bekerja kalau menurut saya. Sudah bekerja. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, hasil riset kami itu hampir satu desa satu polisi. Ada, ya. Walaupun memang belum semua. Tetapi saya kira itu sangat cukup. Dan ini selama ini sangat banyak membantu. Ya. Yang jadi masalah adalah kesulitan. Bimas ini kan belum tentu tinggal di situ. Sebetulnya yang diharapkan masyarakat, Bimas ini tinggal di tempat itu, kemudian ketika masyarakat butuh, gampang. Lebih dekat dengan masyarakat, artinya ya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat, ya. Jadi yang jadi masalah, Bimas ini ada memang tugas, tapi tinggalnya di tempat lain, itu yang jadi masalah. Jadi agak jauh, ini, ya. Saya kira ke depan ini akan juga menjadi masukan. Saya kira di Jepang juga seperti itu. Rumah anggota polisi yang ada di situ disiapkan, kemudian gampang. Bahkan kalau kita lihat. Jadi sebenarnya gini, kita juga berharap banyak juga dengan pihak kepolisian, apalagi sudah ada tanda kutip, sudah ada warning dari Wakapolri agar memang benar-benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan juga optimal kepada masyarakat, ya. Harapannya seperti itu, ya. Dengan walaupun banyak kendala anggaran, kemudian SDM, manajemen dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi Ratih tadi pagi telepon 110. Jangan minta ucapan selamat ulang tahun ke polisi. Tugasnya masih banyak, Ratih. Saya minta ke kamu aja ya, Philip, ya. Gimana, saya minta kadonya aja berarti, saya kasih kadonya aja kalau boleh. Kadonya langsung aja dolar, ya. Oke.